Nasib nahas pernah dialami oleh Vietnam di era kepelatihan Park Hang-seo saat mereka sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ketika itu, Vietnam yang berstatus sebagai tim yang belum terkalahkan di Asia Tenggara secara mengejutkan babak belur di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Vietnam melakoni 10 kali pertandingan dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 8 kali kalah. Seperti inilah komentar supporter untuk timnas Indonesia jelang memasuki round 3. Dan dari match round 3 inilah Park Hang-seo udah mulai sadar kalau kualitas pemain-pemain Vietnam sudah mentok dan gak bisa berkembang. Ditambah Park Hang-seo minta ke VFF buat manggil pemain keturunan, tapi Vietnam cuma berhasil dapat satu, Philip Nguyen, karena birokrasi Vietnam yang lebih ribet daripada Indonesia. Round 3 itu realistis saja, tidak usah terlalu ngarep menang, enjoy the game saja. Kalau kata Bung Ropan, sudah kepalang tanggung, Akmal saja realistis suruh nambah pemain diaspora. Kalau skuad yang sekarang sih, maaf-maaf masih susah butuh 3 diaspora. Bener-bener fix butuh dukungan pemain keturunan. Semoga fisik, body charge, speed lebih ditingkatkan. So, strategi, jalan, dan bisa mengimbangin lawan yang jelas sudah di atas kita per ranking FIFA. Lolos putaran final World Cup 2026 insya Allah. Round 3 ini bukan kaleng-kaleng lagi lawannya. Round 3 kualifikasi Piala Dunia adalah pencapaian luar biasa Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Peringkat 1 dan 2 di setiap grup sudah pasti dipastikan lolos. Jadi, walaupun lawan-lawannya sudah pasti berat, tapi kesempatan ini harus diperjuangkan dan jangan disia-siakan. Di setiap match harus diperjuangkan dan gunakan pemain-pemain yang tangguh. Indonesia one step closer to World Cup 2026. Memang di round 3 disinilah ujian sebenarnya hadapi tim-tim Asia yang langganan Piala Dunia dan juara Piala Asia. Seenggaknya butuh 8 pemain diaspora lagi. Ole Romeni, Matthew Hurst, Paes, Kevin Dix, Mauresmo, Jayden, Eliano, Redwood. Sekarang menanggung, waktunya panggil semua pemain-pemain keturunan terbaik. Kapan lagi kita bisa lolos round 3 dengan ada tambahan slot zona Asia ke World Cup 2026. Sayang kalau kesempatan ini gak dimaksimalin. Yang benci atau kontra dengan banyaknya pemain keturunan harap menepi dulu. Toh nanti kalian ikut selebrasi atau datang juga ke stadion. Besok Indonesia setidaknya bisa raih 3-5 kemenangan dan beberapa hasil seri. Dengan catatan ada pemain grade A yang masuk ke dalam skuad Garuda. Kalau pemain keturunannya ditambah, optimis sih Indonesia bisa. Vietnam kalau dilihat dari gol mereka keren, nyerang di menit awal dan selalu unggul terlebih dahulu. Tapi di babak kedua mereka habis jadi babak belur. Memang pemain kita butuh stamina dan spirit yang lebih tinggi daripada pertandingan biasanya. Iya, kalau lokalan full mentok jadi juru kunci, kecuali punya banyak pemain-pemain yang punya pengalaman kompetitif di liga-liga Eropa. Saya yakin Indonesia bisa, bersaing bukan hanya pelengkap saja. Indonesia lawan mana aja, gak masalah, cuma lawan Qatar yang susah. Polanya tim peringkat rendah kayaknya pertandingan pertama harus away dulu ke tim peringkat bagus di grup. Mentalnya harus siap pertandingan pertama langsung away lawan tim besar. Untuk sekarang ASEAN perlu pemain keturunan sih supaya bisa bersaing. Ngandelin lokal susah, ngebangun dari bawah gak sebentar. Tapi harus diakui walaupun berat, Vietnam tidak terbantai. Mereka hanya kalah telak dari Australia 4-0. Sisanya bisa cetak 1 gol dan kalah tipis. Hebat juga Vietnam di kandang gak kebantai, cuma kalah rata-rata 1-0 dan bisa menang lawan Cina. Indonesia juga besok berharap kita minimal bisa menang di pertandingan home dan syukur-syukur bisa seri atau menang away. Vietnam padahal gak jelek-jelek banget mainnya, padahal skuad mereka salah satu skuad termuda. Semagis itu memang Park Hang-seo di Vietnam, cuman kayak kurang beruntung terus mereka di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Memang level ASEAN mentok round 3, daripada juru kunci Indonesia harus nambah diaspora. Kalau Indonesia diperkuat pemain grade A lagi, kayak Dix Hilgers, kiper Paes, atau Emil kalau bisa, masih bisa optimis sih. Yah, Indonesia butuh 6-8 pemain keturunan lagi kalau mau benar-benar incar round 4, syukur-syukur top 2 lolos Piala Dunia. Apa gak kaget itu negara lain? Tim lain lawan Indonesia sudah ketar-ketir duluan. Semoga lawannya ketemu Qatar bisa apa dia main curang di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Vietnam memang gokil dari hasilnya dan itu patut diapresiasi dengan hampir lokalan. Semoga Indonesia dengan pemain keturunan Indonesia bisa jauh lebih banyak menang dan seri dibanding kalahnya nanti.
Sekelas Australia aja harus play-off dulu menuju World Cup 2022 Qatar. Padahal pemain-pemain rata-rata di Liga Eropa. Nah, untuk timnas kita, saya harap apapun hasil di round 3 jangan ada hinaan, jangan sampai surut dukungan. Kita kalau hasilnya belum memuaskan namanya usahakan. Ini yang membedakan Indonesia nanti dengan Thailand atau Vietnam. Ya, pemain keturunan. Vietnam dan Thailand mayoritas skuad lokal, mental dan pengalaman bertanding belum ada. Kalau terrealisasi, Jaden, Chairo, Ole, Martin Paes masuk. Mereka semua punya pengalaman. Makanya gue pede Indonesia bisa lebih jauh langkahnya dari Vietnam dan Thailand. Target realistis timnas itu incer posisi 3 atau 4, ngegas di round 4.